Bab 151 Hutan lebat menutupi puncak gunung. Sesekali, ada sebuah bangunan tersembunyi di antara tanaman hijau. Burung hijau membawa mereka ke tengah gunung sebelum berhenti. Plus, Liu Ruyu melompat duluan lalu dia memberitahu Xiao Chen. Ini adalah puncak Qingyun. Mulai sekarang, kamu adalah salah satu pria puncak Qingyun aku. Nanti, aku akan meminta seseorang untuk membawamu berkeliling untuk membiasakanmu dengan tempat itu. Xiao Chen mengangguk dan mulai memeriksa sekelilingnya. Mereka dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi dan ada deretan bangunan tanpa akhir di platform kecil di depan. Seorang pemuda dengan cepat berlari keluar dari depan. Dia bergerak sangat cepat. Segera, dia tiba di hadapan mereka berdua. Liu Suifeng, apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Chen berseru kaget setelah dia melihat wajah orang itu dengan jelas. Liu Suifeng juga terkejut melihat Xiao Chen. Ye Chen, mengapa kamu di sini di puncak Qingyun? Liu Ruyu memiliki ekspresi terkejut di wajahnya yang cantik ketika dia melihat bahwa mereka berdua saling kenal. Dia tersenyum dan berkata, senang kamu mengenal satu sama lain. Suifeng, bawa Ye Chen berkeliling untuk membiasakannya dengan Qingyun Peak. Pada saat yang sama, bantu dia mengatur akomodasi yang baik. Ini murid yang baru saja diterima kakakmu. Liu Suifeng memiliki tatapan tidak percaya di matanya. Itu tidak mungkin, Kak. Kamu benar-benar berhasil menerima murid itu tidak mungkin. Apakah kamu gatal karena pemukulan? Pergi dan mulai bekerja. Liu Ruyu sedikit mengerutkan kening saat dia bercanda memarahinya. Liu Suifeng tersenyum. Sudahlah, saudara Ye. Biarkan aku membawamu berkeliling dulu. Ada sangat sedikit orang di puncak Qingyun. Adalah mungkin untuk tersesat di puncak Qingyun dan tidak dapat menemukan siapapun untuk mengarahkan kamu ke arah yang benar. Xiao Chen tidak berharap Liu Suifeng dan Liu Ruyu menjadi saudara kandung. Sungguh suatu kebetulan. Liu Suifeng mengajak Xiao Chen berkeliling untuk berjalan-jalan. Mereka berdua mengobrol saat mereka berjalan dan Liu Suifeng memberitahu Xiao Chen segala sesuatu tentang puncak Qingyun. Tanpa menyembunyikan apapun darinya. 20 tahun yang lalu, seluruh paviliun sahabat surgawi mengalami bencana besar. Bahkan Master Pavilion pada waktu itu meninggal dalam musibah itu. Dari 7 puncak, puncak Qingyun menderita kerusakan terbesar dari musibah. Hampir semua generasi senior dan tetua puncak Qingyun meninggal. Master puncak saat itu, yang merupakan ayah Liu Suifeng, telah menghancurkan martial spirit dan lumpuh dalam bencana. Ini berarti bahwa puncak Qingyun telah benar-benar memburuk. Dengan tidak ada seorang pun dari generasi yang lebih tua yang menahan benteng. Para murid yang lebih muda hampir semuanya telah pergi. Semua murid yang memasuki Heavenly Sabre Pavilion tahu tentang situasinya. Tanpa Raja Bela Diri yang mengelola puncak, tentu saja tidak ada yang akan memilih untuk datang ke sini. Ada beberapa yang kekuatannya rendah dan ingin mengambil keuntungan dari situasi ini tetapi mereka tidak dapat memuaskannya. Ini menghasilkan tidak ada pendaftaran selama 20 tahun terakhir. Bahkan tidak ada satupun murid resmi. Xiao Chen bertanya dengan ragu. Apa sebenarnya bencana itu? Untuk semua generasi yang lebih tua. Termasuk paviliun-paviliun saber surgawi. Untuk mati. Mengerikan sekali. Liu Suifeng ragu-ragu untuk sesaat sebelum berkata. Tidak ada masalah untuk memberitahu kamu. Bagaimanapun, ini bukan rahasia. Di setiap sekte utama di negara Qin besar, ada retak spasial yang tersegel. Segel ini biasanya tidak bisa dipecahkan. Namun, 1000 tahun yang lalu, Kaisar Guntur Sangmu datang ke Paviliun Sabat Surgawi dan bertarung dengan Paviliun Master pada waktu itu. Saat itu, baik Sangmu dan Paviliun Master adalah orang bijak marsial puncak. Gempa susulan dari pertempuran itu bisa dengan mudah meratakan seluruh puncak gunung. Pertarungan telah memengaruhi segel yang 3 tanah suci tinggalkan. Setelah segel rusak, orang-orang dari 3 tanah suci datang untuk memeliharanya sesekali. Namun, 20 tahun yang lalu, ketika giliran gerbang bela diri suci untuk mempertahankan meterai, ada kecelakaan dan mereka datang terlambat. Liu Suifeng berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kamu harus bisa menebak hasil dari peristiwa itu. Segala macam iblis keluar dari dunia iblis. Bahkan ada Raja Iblis. Menurut generasi yang lebih tua,
Mereka mengatakan seluruh pegunungan Lingyun ditutupi oleh demonic qi. Setelah pertempuran besar, paviliun sahabat surgawi menjadi apa yang kamu lihat hari ini. Sebenarnya, Liu Suifeng juga tidak tahu banyak. 20 tahun yang lalu, dia belum dilahirkan. Dia tahu semua ini dengan mendengarkan cerita-cerita dari generasi yang lebih tua. Jadi, bagian-bagian tertentu dari kisah itu kabur dan tidak jelas. Ketika Xiao Chen menatap Lunar Shadow Saber di tangannya, dadanya mengencang. Tidak heran pria tua di luar kota mengatakan bahwa jika orang-orang paviliun sahabat surgawi tahu bahwa dia adalah penerus Kaisar Guntur, itu tidak akan menghasilkan akhir yang baik baginya. Jadi itulah alasannya. Jika bukan karena Kaisar Guntur, paviliun sahabat surgawi tidak akan menderita musibah. Tiba-tiba, Xiao Chen memikirkan sesuatu. Itu benar. Di mana ayahmu sekarang? Apakah dia tidak lagi di Qingyun Peak? Louis Suifeng menunjuk ke puncak-puncak. Dia sering berada di puncak-puncak Qingyun. Dia seharusnya dalam pelatihan isolasi. Bahkan aku hanya bisa bertemu dengannya beberapa kali dalam setahun. Xiao Chen menghela napas lega. Orang tua di luar kota tampaknya tidak memiliki roh bela diri yang akan membuatnya mudah untuk menghubungkan mereka bersama. Saat ini, sepertinya mereka tidak terhubung. Mereka berdua terus berjalan dan berteriak keras datang dari depan mereka. Xiao Chen melihat dan menemukan pemuda gagah yang dia temui terakhir kali. Ada papan logam di lengan dan kakinya saat dia berlatih meninju. Di sisinya, ada seorang gadis yang lembut mempraktikkan teknik tinju yang menarik. Kecepatannya sangat lambat tapi sepertinya memiliki keanggunan tertentu. Xiao Chen melihat dengan hati-hati dan menemukan itu sangat mirip dengan tinju Yongchun dari kehidupan sebelumnya. Liu Suifeng menjelaskan, ini Shao Yang dan Xiao Meng. Mereka adalah anak-anak dari teman lama ayah aku. Mereka tumbuh bersama aku. Namun, mereka memiliki konstitusi khusus yang mengakibatkan mereka tidak dapat menyingkat roh bela diri. Teknik marsial apa yang mereka praktekkan? Aku pikir aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Xiao Chen bertanya karena penasaran. Tanpa roh bela diri, seseorang akan dianggap cacat. Saat itu, karena dia tidak bisa menyingkat roh bela diri, dia diejek oleh orang-orang dari Xiao Clan selama bertahun-tahun. Liu Suifeng tersenyum. Itu diturunkan di keluarga mereka. Jangan memandang rendah mereka. Bahkan seorang guru bela diri biasa tidak akan cocok untuk Shao Yang. Ketika Shao Yang mendengar kedua suara itu, dia memandang dengan cermat sebelum mengungkapkan senyum terkejut. Dia melepas pelat logam di lengan dan kakinya sebelum dengan cepat berlari. Saudara Suifeng, apakah dermawan sudah memasuki sekte dalam? Xiao Chen merasa tidak nyaman tetapi dia tersenyum tipis. Itu hanya hal kecil. Shao Yang, kamu tidak harus mengingatnya. Panggil saja aku Ye Chen. Kita semua memiliki usia yang sama sehingga tidak perlu dicadangkan. Shao Yang mengungkapkan senyum bersalah di wajahnya yang sederhana dan jujur. Dia berkata dengan serius, kamu menyelamatkan hidup Xiao Meng dan aku. Itu jelas bukan hal kecil. Liu Suifeng berdiri di samping dan berkata, Ye Chen telah diterima oleh kakakku sebagai muridnya. Dia akan tinggal di puncak Qingyun mulai sekarang. Ketika Shao Yang mendengar itu, dia terkejut. Dia berkata, kalau begitu, Xiao Meng dan aku akan pergi dan membantu membereskan kamar. Di masa depan, jika ada yang kamu butuhkan, berikan saja kami pesanan. Setelah berbicara, dia mengambil Xiao Meng dan berlari ke depan. Liu Suifeng bahkan tidak bisa menghentikannya. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Kedua bocah itu. Kenapa aku merasa mereka tidak rajin seperti biasanya? Mereka berdua terus menuju ke puncak gunung. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak bangunan tinggi. Namun, semuanya kosong. Benar-benar kosong dari orang. Akhirnya, Liu Suifeng membawa Xiao Chen ke sebuah paviliun yang terletak di suatu tempat di tengah gunung. Ada sungai kecil yang mengalir di samping paviliun dan dikelilingi oleh hutan hijau yang sepertinya tak ada habisnya. Ada suara deras air yang datang dari lingkungan. Di dalam paviliun, ada angin sejuk bertiup. Setelah berjalan lama, mereka berkeringat. Ketika angin dingin bertiup, rasanya sangat menyegarkan. Louis Suifeng berkata, jika kamu terus ke atas,
Kamu akan tiba di tempat-tempat penting di puncak Qingyun. Perpustakaan dan paviliun Qingyun ada di sana. Biasanya ada seseorang dari aula utama menjaga mereka. Yang terbaik adalah tidak pergi ke sana jika kamu tidak perlu. Itu benar. Ye Chen. Ada sesuatu yang cukup ingin tahu tentangku. Dari 7 puncak di Sekte Dalam. Mengapa kamu memilih Qingyun Peak? Berdasarkan bakat kamu. Kamu harus dapat membuatnya menjadi salah satu dari puncak lainnya. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Tujuan utama aku untuk datang ke puncak Qingyun adalah belajar mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Maka kamu telah datang ke tempat yang tepat. Di seluruh paviliun Sabat Surgawi. Hanya saudara perempuan aku dan Leng Liusu yang telah mencapai mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Namun, ini adalah sesuatu yang samar-samar dapat dilihat. Terlalu bergantung pada pemahaman dan bakat. Liu Suifeng sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Chen datang ke puncak Qingyun karena alasan seperti itu. Xiao Chen berpikir bahwa sebagai saudara laki-laki Liu Ruyu, dia akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya dibandingkan dengan orang biasa. Karena itu, ia bertanya, aku mendengar beberapa orang mengatakan bahwa mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya adalah sesuatu yang bawaan. Jika seseorang tidak dilahirkan dengan itu maka tidak peduli seberapa tinggi bakat mereka. Mereka tidak akan dapat mencapainya. Apakah ada hal seperti itu? Liu Suifeng tersenyum tipis. Itu omong kosong. Kakak perempuan aku dapat memperolehnya tanpa memiliki kemampuan seperti itu saat lahir. Namun, tidak ada yang tahu bagaimana tepatnya dia melakukannya. Sekejap muncul di mata Xiao Chen. Liu Ruyu mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya diperoleh sendiri. Namun, dia merasa itu jauh lebih kuat daripada Leng Liusu. Namun, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya ini adalah sesuatu yang dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Jika kamu terlalu fokus pada hal itu, ada kemungkinan bahwa tidak akan ada hasil selama sisa hidup kamu. Yang terbaik adalah tidak gigih dalam mengejar itu. Kalau tidak, itu mungkin akan mempengaruhi kultivasi kamu. Xiao Chen tersenyum tipis untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, akan sangat membantu ketika mencoba mempelajari senjata apapun. Untuk teknik bela diri tertentu, pembudidaya reguler mungkin memerlukan berhari-hari atau berbulan-bulan untuk mempelajarinya. Namun, bagi seseorang yang memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, adalah mungkin untuk mempelajarinya dalam sehari dan bahkan memahaminya pada tingkat yang lebih dalam. Namun, pemahaman semacam ini terlalu halus. Terlalu banyak menghabiskan waktu mereka mencarinya tetapi pada akhirnya tidak mencapai apa-apa. Sebaliknya, mereka menunda budidaya mereka sendiri. Terlalu banyak contoh seperti itu. Menggenggam lunar shadow saber dengan erat di tangannya, Xiao Chen merasakan konflik di hatinya. Dia tidak tahu apakah dia akan menjadi seperti orang-orang itu. Tidak bisa mendapatkan apapun dan berakhir dengan tangan kosong. Namun, karena sumpahnya, dia setidaknya harus mencobanya. Jika dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk mencoba, maka itu akan menunjukkan bahwa dia terlalu pengecut. Setelah itu, Liu Suifeng membawa Xiao Chen ke kediamannya. Ada sangat sedikit orang di puncak Qingyun. Jadi Xiao Chen diberi halaman luas. Shao Yang dan Xiao Meng membantunya merapikan tempat itu, membersihkan debu dan sampah. Pada saat semua orang pergi, hari sudah senja. Itu terutama indah ketika matahari terbenam di bawah gunung. Xiao Chen tidak menghabiskan banyak waktu istirahat. Setelah dia kembali ke kamarnya, dia segera memasuki kondisi kultivasi. Purple Thunder Divine Incantation terus beredar di seluruh tubuhnya. Energi spiritual di sekitarnya mengalir ke tubuhnya seperti kabut. Apa energi spiritual yang padat? Xiao Chen menghela nafas. Energi spiritual di sini lebih kuat daripada di kaki gunung dengan 2 kali lipat. Itu juga jauh lebih kuat daripada di gua aneh di belakang air terjun di asal sungai Zuang. Tidak heran persaingan untuk tempat murid dalam begitu ketat. Lingkungan untuk bercocok tanam jauh lebih baik di sini. Bab 152 Xiao Chen telah menjadi Grandmaster bela diri kelas rendah belum lama ini.
Dia harus menstabilkan wilayah kultivasinya. Dia mengedarkan energi spiritual yang memancar dalam tubuhnya untuk satu siklus besar sebelum akhirnya mengirimnya ke Dantian. Plus, sungai yang mengalir deras segera naik secara drastis. Azure Dragon kecil berenang di sekitar sungai dengan gembira, sesekali menyebabkan percikan air. Percikan air ini adalah esens paling murni. Dengan hanya berpikir, sungai naik lebih tinggi dan ombak mengamuk membengkak. Sejumlah besar esens mengalir keluar dari Dantian dan mengalir melalui berbagai meridian tubuh. The Essence meresapi meridian dan memasuki kulit, daging, dan tulang. Terus-menerus memelihara tubuh kuat Xiao Chen. Ketika esens habis, energi spiritual diserap dari lingkungan mengalir ke Dantian lagi. Siklus tanpa akhir ini berlanjut, siklus demi siklus. Waktu berlalu sangat cepat saat bercocok tanam. Ketika Xiao Chen membuka matanya, langit mulai menjadi terang. Dia merasa sangat segar saat dia meregangkan tubuhnya. Dia merasa seperti diisi dengan energi tanpa batas. Kou, kou, kou. Ada suara ketukan dan suara merdu Liu Ruyu dapat terdengar melalui pintu. Murid kecilku, berhenti tidur. Sekarang saatnya untuk bangun. Sama seperti Liu Ruyu yang akan terus mengetuk, pintu Xiao Chen tiba-tiba terbuka. Ketika dia melihat wajah Xiao Chen yang segar, dia berkata, "Roh yang baik, ingat, di masa depan, kamu harus pergi ke lapangan duel saat ini setiap hari. Jika kamu tidak pergi, kamu akan dihukum. Ayo pergi." Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Aku belum makan sarapan. Sebaiknya tidak makan. Atau kamu mungkin sakit perut," kata Liu Ruyu santai dengan senyum di wajahnya. Serius itu, Xiao Chen punya firasat buruk. Dia mengikuti Liu Ruyu dan akhirnya mereka tiba di tanah duel yang luas. Tanah duel ini sangat besar, dan dibuat sepenuhnya dari Heavenly Mountain Stone. Atap kubah tingginya 100 meter. Ketika berdiri di sana, orang akan merasa sangat kecil. Di tengah tanah duel, ada semua jenis peralatan yang ditampilkan dengan sangat jelas. Namun, di tanah duel besar, hanya ada Liu Suifeng yang berlatih sabernya sendiri. Itu sangat luas tetapi kosong. Ketika Liu Suifeng melihat Xiao Chen, dia tersenyum samar sebagai cara untuk menyambutnya. "Tetua Sister Ruyu, apakah ada teknik saber yang luar biasa untuk disampaikan kepada aku?" kata Xiao Chen sambil tersenyum. Ketika mereka tiba di tanah duel, Xiao Chen merasa jauh lebih santai. Liu Ruyu mencibir dan berkata, "Dengan fondasi kamu, kamu ingin mempelajari teknik saber yang luar biasa. Belum lagi teknik peringkat saber surga. Kamu bahkan tidak akan memahami esensi dari teknik saber peringkat bumi." Ini bukan pertama kalinya Liu Ruyu mengatakan bahwa yayasan Xiao Chen buruk. Xiao Chen merasa sedikit tidak yakin meskipun dia telah beralih ke pedang tanpa banyak pelatihan pada awalnya. "Namun, aku dianggap cukup rajin berlatih dan belum malas sama sekali. Mengapa dia mengatakan bahwa yayasan aku buruk?" Ketika Liu Ruyu melihat penampilan Xiao Chen yang sedikit tidak percaya, dia tersenyum. "Jika kamu tidak yakin maka jalankan teknik sabre terkuat kamu terhadap aku. Aku jamin aku tidak akan menggunakan kekuatan yang melebihi Martial Grandmaster." Xiao Chen juga berpikir untuk menguji kekuatan Liu Ruyu. Kembali ke Cloud Hall. Karena Liu Ruyu tiba-tiba menyerangnya, dia merasa tidak yakin. Sekarang adalah kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu. Xiao Chen memegang Lunar Shadow Saber secara horizontal di depannya dan tersenyum. "Kalau begitu perhatikan teknik sabre tercepat di dunia. Aku hanya akan melaksanakannya sekali. Itu pasti akan membuatmu mengakui kekalahan dengan rela." "Kakak," ada kilatan cahaya dingin. Suara, Huangdang, dan Lunar Shadow Saber tiba-tiba ditarik keluar dari sarungnya. Begitu itu ditarik keluar dari sarungnya, guntur berderak di belakangnya. Lunar Shadow Saber sekarang berkedip-kedip dengan listrik. Menggambar saber, momentum Xiao Chen perlahan meningkat. Dan segera, cahaya pedang mencapai kecepatan puncaknya dan memotong Liu Ruyu. Pada jarak sedekat itu dan dia membuat langkah pertama, Xiao Chen benar-benar yakin membuat Liu Ruyu mundur. Begitu Liu Ruyu mundur, rantai serangan yang tidak pernah berakhir teknik Crushing Thunder Sabre akan segera dimulai. Setiap serangan saber akan lebih kuat dari yang terakhir.
Momentumnya akan perlahan dinaikkan ke ekstrim. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, itu akan membuatnya menganggapnya serius. Sial, dentang logam yang merdu terdengar. Xiao Chen tidak bisa melihat bagaimana dia menarik pedang kecilnya dari sarungnya. Dia menemukan bahwa pedang Liu Ruyu bahkan lebih cepat daripada miliknya. Meskipun itu diinisiasi lebih lambat dari kepindahannya, itu menyerang Lunar Shadow Saber dengan keras. Sebuah kekuatan besar melintasi pisau pedang. Tangan kanan Xiao Chen yang memegang pedang mati rasa. Bahkan ada dorongan untuk menyingkirkan Lunar Shadow Saber. Ketika kekuatan besar dikirim ke tubuh Xiao Chen, ia tersandung mundur 2 langkah sebelum berhasil perlahan-lahan menstabilkan dirinya. Serangan pedang Liu Ruyu yang cepat memenuhi pikirannya. Itu hanya serangan pedang biasa, bukan teknik marsial seperti menggambar sabre. Namun, kecepatannya tak terbayangkan cepat. Namun, Xiao Chen masih tidak yakin karena dia belum berhasil mengeksekusi teknik saber guntur rusing. Jika diberi kesempatan, Liu Ruyu akan menatapnya dengan cara berbeda. Xiao Chen melangkah maju dan berteriak. Guntur berderak lagi. Percikan bergelombang dari sungai yang mengalir deras di dantiannya berubah menjadi sejumlah besar esens dan mengalir ke bilah pedangnya. Saber menyala lagi dan Xiao Chen mengeksekusi menggambar saber lagi. Namun, tidak ada perubahan dalam hasilnya. Liu Ruyu tidak bergerak dari tempat asalnya. Meskipun kemudian bergerak, pedang kecil di tangannya segera menghancurkan teknik pedang. Melihat Xiao Chen terhuyung mundur, Liu Ruyu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Ini adalah teknik sabre tercepat di dunia, itu hanya biasa saja. Setelah diejek oleh seorang wanita yang hanya sedikit lebih tua darinya, Xiao Chen menjadi cemas. Dia terus menggunakan drawing de sabre tetapi hasilnya tetap sama. Xiao Chen terhuyung mundur lagi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kami tidak bisa melakukannya dengan cara ini. Kamu tidak bisa menghalangi gerakan aku ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melakukan gerakan yang lebih kuat yang terjadi setelah ini." Liu Ruyu tertawa terbahak-bahak. Sebuah ekspresi menawan yang jarang muncul di wajahnya. Dia berkata, "Terserah kamu. Biarkan aku melihat teknik sabre tercepat di dunia." Mata Xiao Chen berbinar. Tepat setelah Liu Ruyu berbicara, dia segera mengeksekusi menggambar saber. Liu Ruyu mundur ke belakang dan Xiao Chen segera mengeksekusi Arc Light Chop. Sial, Xiao Chen mempertahankan postur untuk Arc Light Chop tetapi ada kilatan cahaya dingin yang mengenai pegangan Lunar Shadow Saber. Serangan pedang ini cepat dan tepat. Tepat mengenai ruang di antara pegangan pedang dan jari-jari Xiao Chen tanpa melukai jari-jarinya sama sekali. Liu Ruyu menyarungkan pedangnya kembali ke sarungnya. Ada ekspresi tegas di wajahnya saat dia mengeluarkan niat membunuh. Aku juga akan melepaskan teknik sabre tercepat di dunia. Aku akan menunjukkan kepada kamu menggambar saber yang sebenarnya. Tepat setelah Liu Ruyu berbicara, dia segera menarik pedangnya. Begitu pedang itu meninggalkan sarungnya, embusan angin muncul entah dari mana. Pedang bersinar dengan cahaya yang menusuk yang menyebabkan mata Xiao Chen terluka. Sebagai refleks alami, Xiao Chen menutup matanya. Ketika dia membuka kembali matanya, angin melolong sudah berhenti. Liu Ruyu menarik pedangnya dan berdiri tegak. Seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya adalah ilusi. Namun, Xiao Chen merasakan sedikit kedinginan di lehernya. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya dan dia merasakan sakit ringan. Itu tidak diketahui kapan, tetapi luka kecil muncul di lehernya. Dia tidak bisa menahan rasa takut. Jika luka ini sedikit lebih dalam, dia akan kehilangan nyawanya. Namun, dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Ketika cahaya yang gemerlap menyala, dalam sekejap dia berkedip. Dia sudah dipukul. Selain itu, pada saat dia bergerak, Liu Ruyu memiliki kendali mutlak atas kekuatannya. Bergerak bebas. Membunuh tanpa mengedipkan kelopak mata. Ini adalah dunia tempat Liu Ruyu berada. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan bahwa itu lucu. Di masa lalu, dia pikir dia sudah sangat cepat. Sekarang, dia benar-benar yakin. Liu Ruyu tersenyum tipis. "Little Ye Chen, apakah kamu masih ragu tentang kekuatan Tuan?" Xiao Chen tersenyum malu. "Aku tidak berani lagi.
Aku akan selalu mengindahkan kata-kata tetua Ruyu di masa depan. Bisakah kamu mulai mengajar aku sekarang? Senyum cantik muncul di wajah Liu Ruyu. Namun, ketika Xiao Chen melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Ada beberapa beban di sana untuk melatih tubuh. Letakkan di atas 100 kg dari mereka kemudian jalankan 20 putaran di sekitar duel. Kamu tidak diizinkan menggunakan esens. Jika aku menemukan penggunaan esens, aku akan menutup acuh poin kamu dan menggandakan hukuman kamu. Xiao Chen menatap tanah duel besar. Satu putaran setidaknya 1 kilometer. Dia merasakan sakit kepala. Tetua Ruyu, bukankah ini sedikit berlebihan? Liu Ruyu tersenyum tipis dan berkata, pertama kamu mengejek tuanmu. Kemudian kamu berbicara kembali. Jalankan 10 lap lagi. Mengutuk, Xiao Chen mengutuk hatinya. Liu Ruyu ini tampak seperti kakak perempuan yang lembut. Siapa yang tahu bahwa dia akan begitu tanpa ampun ketika dia menjadi sengit. Saat berada di bawah atap orang lain, seseorang tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Xiao Chen berjalan tanpa daya dan perlahan-lahan mengikat beban pada dirinya sendiri sebelum mulai berlari. Untung tubuhnya kuat. Dia tidak merasa itu terlalu sulit. Liu Suifeng memiliki senyum lebar di wajahnya saat dia melihat Xiao Chen berlari perlahan. Dia berjalan ke Liu Ruyu dan berkata, Kak, Xiao Chen mampu mengeksekusi teknik sabun guntur rusing dengan gemuruh guntur di setiap gerakan. Itu penuh semangat. Bisa dikatakan sudah cukup bagus. Kenapa kamu masih memberinya kesulitan? Wajah cantik Liu Ruyu mengungkapkan senyum tipis. Orang ini terlalu bangga. Dia mungkin sudah memiliki pengalaman bertarung yang signifikan. Jika aku tidak melakukan ini, dia tidak akan mendengarkan. Lebih jauh, yayasannya memang terlalu lemah dan dia harus memperbaikinya lebih lanjut. Masih banyak lagi potensi dari teknik saber guntur rusing. Liu Suifeng memikirkan sesuatu dan dia berkata, itu benar, Kak. Apa pendapat kamu tentang masalah yang aku sebutkan kemarin? Mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, Liu Ruyu tampak tenggelam dalam pikirannya. Karena Ye Chen direkomendasikan oleh Feng Feixue dan dia sebelumnya menyelamatkan Shao Yang dan Xiao Meng. Seharusnya tidak ada masalah dengan karakternya. Jika dia ingin belajar, tidak ada masalah dalam mengajarnya. Namun, mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya ini terlalu halus. Jangan berurusan dengan ini untuk saat ini. Liu Suifeng memandangi sosok Xiao Chen dan berkata, aku merasa bahwa Puncak Qingyun memiliki peluang yang layak di kompetisi akhir tahun. Ketika Liu Ruyu mendengar ini, ada pandangan sedih di matanya. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Selama bertahun-tahun, aku telah berusaha membuktikan diri. Namun, belum pernah ada penerus yang cocok di Puncak Qingyun. Aku harap aku tidak akan kecewa kali ini. Xiao Chen menghabiskan total 4 jam berlari 30 putaran. Awalnya, dia merasa seolah itu bukan apa-apa. Lagi pula, dengan kekuatan tubuh fisiknya, tidak ada banyak kelelahan bahkan jika dia tidak menggunakan esens. Namun, menjelang akhir, Xiao Chen merasa ada sesuatu yang salah. Pasti ada beberapa bahan khusus di bawah permukaan tanah duel. Dia merasakan kekuatannya habis sangat cepat.